pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iya Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 12 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan hingga 4,34% dalam sepekan terakhir dibandingkan dengan pekan sebelumnya pada Jumat 2 Desember yang berada di level 7.019,64. Adapun pada perdagangan Jumat, IHSG masih ditutup melemah sebesar 1,31% ke level 6.715,12. Sejak awal Desember, IHSG terpantau belum mampu melaju ke zona hijau. Seluruh indeks sektoral ditutup tersungkur ke zona merah selama sepekan. Sektor teknologi paling ambrol yakni mencapai 9,48% dan diikuti sektor perindustrian yang melemah sebesar 5,71%. Dalam satu pekan, sebanyak 106,7 miliar lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 60,3 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung keluar dengan net foreign sale mencapai 6,68 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net sale sebesar 7,37 triliun rupiah. Pelemahan IHSG dibayangi oleh sentimen global yang tengah berada dalam kekhawatiran terkait dengan Federal Reserve untuk melanjutkan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat sentimen lain yang membayangi pasar terkait dengan data penurunan China Caixin Composite PMI ke level 47 pada November 2022 dari 48,3 per Oktober 2022. Pelemahan IHSG selama sepekan terjadi di tengah rilis data oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat pertumbuhan kredit sektor perbankan sebesar 11,95% pada Oktober. Non-performing loan growth pun turun sebesar 2,72% sejalan dengan penurunan kredit restrukturisasi COVID-19 menjadi 514,07 triliun rupiah per Oktober. Kemudian posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November juga tercatat sebesar 134 US dollar atau meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober yang sebesar 130,2 miliar US dollar. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, Senin, akan dipengaruhi oleh sejumlah sentimen global. IHSG pun diramalkan bergerak konsolidasi. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan, pelaku pasar tengah wait and see menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat bulan November yang akan dirilis Selasa, 13 Desember mendatang. Adapun konsensus ekonom memperkirakan bahwa inflasi Amerika Serikat pada November sebesar 7,3% secara tahunan. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan utama The Fed dalam menentukan kebijakan moneter berikutnya. Selain itu, di pekan ini akan ada pidato Gubernur The Fed, Jerome Powell terkait dengan proyeksi ekonomi global dan keputusannya untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin. Cheryl pun memperkirakan IHSG berpotensi bergerak konsolidasi di rentan 6.690 hingga 6.800. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova menilai rencana pelonggaran lockdown di China bisa menjadi salah satu pendorong bagi IHSG untuk rebound, dengan kemungkinan koreksi yang relatif lebih terbatas setelah tekanan jual di sepanjang pekan ini. Lanjut Ivan. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga memperkirakan pelonggaran kebijakan COVID-19 di China bisa mempengaruhi arus dana asing di pasar modal. Hitungan Herditya,
IHSG hari ini akan bergerak di rentan 6.700 hingga 6.750. Support IHSG di level 6.683 dan resisten pada 6.821. Sedangkan menurut Ivan, IHSG akan menguji support 6.679 dengan resisten 6.800. Herditya menyarankan investor untuk mencermati saham sektor keuangan, bahan baku, dan juga properti. Ivan menyarankan saham BMRI, Adro, SMGR, dan MEDC. Sementara Cheryl merekomendasikan saham Antam, Telkom, dan juga BBCA. Pada Jumat, IHSG ditutup melemah ke level 6.715,11. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun tipis bila dibandingkan harga pada Jumat sebelumnya. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.003.000 per gram pada Jumat 9 Desember. Nilai tersebut turun Rp1.000 jika dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu. Secara harian, harga emas mencapai nilai tertingginya pada Jumat 2 Desember lalu sebesar Rp1.004.000 per gram. Selanjutnya, harga emas berada di level terendahnya pada Selasa 6 Desember hingga Rabu 7 Desember sebesar Rp984.000 per gram. Sementara itu harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.525.000 dan Rp23.687.000. Selanjutnya harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp47.295.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.512.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp900.000 per gram, lebih tinggi Rp10.000 jika dibandingkan dengan Jumat sebelumnya, yakni sebesar Rp911.000. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia cenderung tertekan selama sepekan terakhir. Hingga perdagangan Jumat, harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 71,58 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih rendah 12,18% dibandingkan harga pekan sebelumnya yang senilai 80,30 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe turun 12,24% menjadi 76,24 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan posisi akhir pekan lalu sebelumnya 85,57 US dollar per barel. Pergerakan harga minyak sempat menguat didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan COVID-19 di Cina dan keputusan OPEC untuk mempertahankan pemangkasan produksi sebesar 2 juta barel per hari hingga 2023. Ketidakpastian kondisi ekonomi global serta kekhawatiran mengenai ancaman resesi global menekan harga minyak karena menurunkan prospek permintaan komoditas tersebut. Di sisi lain, Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pasar khawatir suku bunga yang lebih tinggi dapat membebani harga komoditas termasuk minyak karena memicu perlambatan ekonomi. Pasar juga sudah mencermati ketidakpastian terkait batasan harga minyak Rusia yang dinilai dapat berdampak pada pasokan dan memicu volatilitas. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi bergerak melemah pada hari ini, Senin 12 Desember. Rilis data inflasi Amerika Serikat pada Selasa akan menggiring kebijakan suku bunga The Fed di Federal Open Market Committee Kamis 15 Desember mendatang. Analis Global Capital Investama Alwi Assegaf mengatakan bahwa kebijakan The Fed masih sulit untuk diprediksi. Menurutnya, sikap hawkish The Fed bisa berlanjut jika rilis data inflasi tidak sesuai ekspektasi. Jika inflasi lebih tinggi, The Fed bisa saja mengurungkan niatnya memperlambat laju kenaikan suku bunga. Jika narasi ini terus berkembang di pasar, maka dolar Amerika Serikat masih akan menguat hingga rupiah akan terkena imbasnya. Analis DCFX Futures Lukman Leo memperkirakan pergerakan rupiah akan datar dengan kecenderungan melemah di tengah sentimen risk off atau menghindari aset
resiko. Prediksi Lukman, rupiah hari ini bergerak di rentan 15.550 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hitungan alwi, pelemahan rupiah akan berada di area 15.525 hingga 15.670 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Serat Mandalas, pamit undur diri, sampai jumpa.